Shalom kekasih Kristus. Pada hari ini apakah pendengar sedang mengalami persoalan yang begitu rumit dan sulit untuk diatasi sehingga mempunyai keinginan untuk lari, meninggalkan dan tidak mau menghadapinya? Sebelum mendengarkan renungan ini, saya mengucapkan salam waktunya mengalami terobosan. Kekasih Kristus, dengarlah. Apapun permasalahan yang kita hadapi adalah sebuah proses yang akan menjadikan kita lebih berarti, dan percayalah Tuhan pasti memberi jalan keluar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan kalau hari ini kembali kami dapat mendengarkan renungan firman-Mu, dan biarlah firman yang disampaikan sungguh memberikan kekuatan dalam iman percaya kami, di mana kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang benar dalam menyikapi setiap permasalahan dan persoalan yang sedang kami jalani Tuhan. Karena kami percaya bahwa semua itu adalah dalam rencana Tuhan. Tuhan, pimpin kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus melekat dalam Tuhan bertema hadapi, jangan lari. Firman Tuhan terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 22. Demikian firman-Nya, ia meninggalkan Tuhan Allah nenek moyangnya dan tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Kekasih Kristus, ayat ini penggalan dari kisah Raja Yehuda, yaitu Raja Amon yang menjadi seorang raja di kerajaan Yehuda. Tetapi Amon meninggalkan Tuhan. Memang manusia dalam menjalani hidup tidak selalu menerima dan mengalami hal-hal yang menyenangkan saja. Tetapi ada saat tertentu Tuhan membawa dan mengizinkan untuk menghadapi perkara yang tidak menyenangkan. Hal yang tidak menyenangkan ini dapat saja terjadi melalui pasangan hidup, orang-orang terdekat, teman atau sahabat, orang-orang di sekitar kita, dan masih banyak lainnya. Dalam menghadapi persoalan ini, seringkali sikap kita bertanya, mengapa hal ini mesti datang dari orang-orang yang sama sekali tidak diduga? Seharusnya kita tidak bertanya demikian, melainkan bagaimana kita meresponi dan mencari jalan keluar dalam menghadapi persoalan tersebut. Karena bila kita memiliki sikap dengan bertanya yang demikian, tidak sedikit diri kita akan dibawa menjadi frustasi. Bahkan di saat kita semakin kuat berusaha untuk bertanya dan mencari tahu penyelesaiannya, semakin kuat persoalan tersebut melilitnya. Sepertinya energi dan waktu kita dihabiskan. Sekalipun demikian, bukan berarti kita lari dari persoalan, melainkan kita harus menghadapinya dan jangan lari. Bila kita berbicara masalah dalam hidup kita, itu datang dan pergi. Bahkan beberapa di antaranya terkadang bisa datang serentak di saat yang sama. Karena begitu banyak yang datang dan saling berkaitan satu dengan lainnya, sehingga kita bingung harus mulai dari mana untuk menyelesaikannya. Semakin lama dibiarkan, maka masalah yang dihadapi itu akan semakin bertambah besar, semakin berat, semakin berbelit, semakin rumit, dan akan semakin sulit untuk diselesaikan. Apakah kita termasuk orang yang punya sifat selalu lari dari masalah dan suka menunda-nunda penyelesaiannya? Apakah kita juga dalam menghadapi masalah selalu berpikir dan mengucapkan mudah-mudahan masalah itu akan berlalu dengan sendirinya? Kekasih Kristus, setiap kali kita berpikir seperti itu, dapat dipastikan bahwa itu semua adalah suatu harapan yang sia-sia, karena tidak ada masalah yang dapat selesai dengan sendirinya. Percayalah, bila kita lari dari masalah, maka akan membuat masalah-masalah baru, dan akibatnya masalah-masalah itu tidak pernah selesai dan selalu semakin mempersulit kita di kemudian hari. Kekasih, masalah memang selalu memusingkan dan seringkali membuat kita menderita. Apalagi kalau masalah tersebut sudah berbelit dan sangat berat. Kita harus gagah berani menghadapi setiap masalah yang terjadi. Harus mampu menguraikan dan menyelesaikannya satu persatu dengan secepat mungkin, sebelum semakin menambah beban kita, bahkan mempersulit diri sendiri. Jangan pernah kita lari dari masalah, karena masalah yang terjadi dalam hidup kita dapat dijadikan sebagai sebuah kesempatan untuk belajar dan bertumbuh daripada menghindarinya. Kekasih Kristus, terkadang kita berpikir dalam menghadapi berbagai masalah, mungkin bagi kita itu sesuatu yang sudah tidak mungkin bisa diselesaikan.
Tetapi itu dapat menjadi sesuatu yang sangat potensial untuk menjadi lahan yang subur bagi Tuhan untuk membuat keajaiban yang akan dapat kita saksikan secara nyata melalui adanya masalah dalam kehidupan kita. Dan jika kita menyikapinya secara benar, itu dapat membuat iman kita bertumbuh, juga dapat melatih diri kita untuk mengandalkan Tuhan dan membuat kita justru semakin dekat padanya. Maka dari itu, saat ada masalah, hadapi, jangan lari. Saat terjadi masalah, yang penting adalah keberanian kita untuk menghadapi masalah tersebut. Hadapi masalah itu bersama Tuhan dan jangan pernah merasa kuat untuk berjalan sendiri. Dalam Amsal 3 ayat 5-6 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan akan selalu ada bersama kita yang percaya dan selalu siap membantu. Dalam Yosua 1 ayat 6 menuliskan demikian, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung. Sikap seperti inilah yang kita perlukan, yaitu sikap yang selalu taat pada Tuhan, mau menyerahkan hidup sepenuhnya pada Tuhan, hidupnya mau melakukan apapun dalam nama Tuhan. Maka dengan sikap demikian, kita tidak lagi perlu lari dari masalah. Karena kita sudah tahu bahwa Tuhan jelas jauh lebih besar dari masalah yang paling besar sekalipun. Dengan persoalan yang dihadapi, kita pun mendapat kesempatan untuk bertumbuh dan belajar mengenai hal-hal baru. Termasuk di dalamnya melatih ketahanan mental kita. Untuk itu, mari kita menyikapinya dengan benar, yaitu hadapi sebesar apapun masalah yang ada dan jangan lari. Masalah yang menghampiri kita memang membuat kita dalam menjalani hidup sering terjadi ketegangan. Hidup menjadi mudah panik, hormon-hormon negatif datang bermunculan, denyut jantung berdetak cepat, tekanan darah jadi meninggi, sehingga hidup yang dijalani tidak stabil dan rentan gagal. Kegagalan dalam menjalani hidup itu sesuatu yang wajar, dan ini adalah pelajaran yang harus kita lalui. Bahkan ada orang mengatakan dalam pengertian yang positif tentang kegagalan, jangan jadikan kegagalan itu sebagai musuh, melainkan sebagai sahabat, karena ia dapat mengkoreksi hidup kita. Untuk dapat meraih apa yang dijanjikan Tuhan, apapun masalahnya, kita harus hadapi dan jangan lari. Kasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Berikan satu kekuatan untuk kami dapat melakukannya, sehingga kami mampu menghadapi setiap permasalahan yang ada, dan kami tidak lari meninggalkan persoalan, tapi kami menghadapinya. Bukan karena diri kami, tetapi karena Tuhan yang memberikan kemampuan dan kekuatan untuk kami menghadapi. Karena kami percaya bahwa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang memberikan janji yang pasti. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan selalu memberikan jalan keluar ketika kami menghadapi jalan buntu sekalipun. Kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu adalah ya dan amin. Tuhan, bukakan hati kami untuk terus dipenuhi kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu menguatkan iman percaya kami, sehingga kami mampu menjalani kehidupan yang sekarang ini sedang kami alami dengan berbagai macam persoalan dan masalah. Dan kami percaya lewat kebenaran firman-Mu kami diubahkan, kami diperbarui, dan kami dimampukan. Dan bahkan bukan hanya itu saja, kami akan muncul sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita kedahkan kedua tangan kita untuk mengakhiri renungan kita pada hari ini. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.